Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah kita mengikuti, mempelajari kisah para sahabat Nabi adalah kita merasakan bahwa sunnatullah dalam hidup kita sebagai orang beriman ini kita lewati secara alamiah dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan Islam kita. Allah akan beri kejayaan, beri kemenangan kalau kita mau berjuang, mau beristiqomah, mau bersabar. Allah akan berikan kemenangan, kebahagiaan. Sebagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi kita ini, Bapak Ibu, yang mereka pada awalnya orang-orang biasa, tetapi dengan keimanan menaikkan derajat mereka, membuat mereka meraih kemenangan, bahkan kekuasaan Islam berjaya di muka bumi. Padahal dulunya mereka orang-orang biasa, sama seperti kita, orang-orang biasa juga. Tetapi mari kita tiru kekuatan iman mereka, keislaman mereka. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita lanjut dengan kisah sahabat Nabi, yaitu paman beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Barangkali Bapak Ibu nggak lupa ya, pada bulan kemarin kita sudah membahas tentang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam yang terkenal sebagai penakluk Mesir atau pembawa Islam ke benua Afrika bersama sahabat Nabi Amru bin Aus, ya, bersama sahabat Nabi yang lain yaitu Amru bin Aus. Kali ini kita akan mempelajari tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga sangat terkenal dengan jasa beliau yang sangat besar, yaitu digelari dengan penakluk Parsi. Penakluk Parsi. Di mana itu Parsi sekarang, Pak? Sekarang itu Parsi itu ya Irak, Iran, ya, Emirat Arab, Kuwait, ya, negara-negara Teluk itu Parsi semua dulunya. Jadi Bapak Ibu, inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini Bapak Ibu paman dari Nabi, dari pihak ibu, ya, harus kita kenali ini siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini paman Nabi dari pihak ibu, ya. Nama ibu beliau itu Hamnah binti Sufyan. Hamnah binti Sufyan punya anak yaitu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat menghormati ibunya, sangat mencintai ibunya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, apa yang paling berharga bagi seseorang di muka bumi ini selain keimanan, yaitu ibunya. Nah, ini benar ini Pak, ini boleh kita tiru ini ya, bahwa ibu kita adalah sangat-sangat kita hormati, sangat-sangat kita sayangi. Tetapi Bapak Ibu, pada umur 18 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas ditemui pada suatu kali oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang baru berumur 18 tahun. 18 tahun itu kalau kita masih
kelas berapa itu Pak? Tamat SMA ya, paling-paling baru tamat SMA ya, atau kelas 3 SMA lah Pak, masih anak muda sekali itu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah berpikir, agak aneh bagi dia menyembah berhala itu, benda mati, dan dia salah satu pemuda yang agak kritis. Kenapa kok menyembah batu, menyembah berhala begitu? Dia sudah ada dalam pikirannya. Itu dia jelaskan nanti ketika dia setelah masuk Islam. Jadi dia sudah kritis juga terhadap penyembahan berhala itu. Maka satu kali dia didatangi pada umur 18 tahun, pada suatu kali didatangi oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW dari pihak ibu. Engkau tentu lebih tahu dengan Nabi Muhammad SAW karena engkau pamannya." Kata Sa'ad, ya baik, saya memang lebih tahu pada dia karena dia ponakan saya. Terus bagaimana, kata Sa'ad? Maka kata Abu Bakar, saya Abu Bakar Siddiq, saya Abu Bakar telah meyakini bahwa dia adalah Rasulullah SAW, utusan Allah. Saya telah bersyahadat kepadanya. Maka sekarang ini, kata Abu Bakar, saya mengajak engkau untuk masuk Islam. Seketika itu Bapak Ibu, Abu Bakar Sa'ad bin Abi Waqqas termenung, tidak membantah tapi termenung. Apa yang dipikirkannya? Karena baru 3 hari berturut-turut dia bermimpi, ya, dalam 3 hari berturut-turut dia bermimpi bahwa dia berada di suatu kegelapan yang sangat gelap. Kemudian datang suatu cahaya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengikuti cahaya itu, dan baru saja dia mengikuti, dia menemukan 3 orang di depannya. 3 orang itu juga telah mendahuluinya dan mengikuti cahaya itu juga. Ada 3 orang yang mendahului dia dalam mimpi itu. Akhirnya Sa'ad menanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, terus siapa saja yang sudah masuk Islam?" Maka dijawab oleh Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan saya. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kepada Abu Bakar dengan pandangan yang sangat serius. Benar mimpi saya, karena dalam mimpi saya ada 3 orang yang mendahului saya. Dan saya tanya, kalian sudah berapa lama mengikuti cahaya ini? Orang yang bertiga menunjuk, barusan, belum begitu lama. Dan kata Sa'ad, dalam mimpi itu mereka adalah Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Itu dari kalangan laki-laki. Maka akhirnya Sa'ad bilang kepada Abu Bakar, berarti mimpi yang saya alami 3 hari ini, barangkali inilah jawabannya. Kata Sa'ad, baiklah, kalau begitu terus bagaimana? Kata Abu Bakar, mari saya ajak kamu menemui Rasulullah Muhammad SAW dan kamu ucapkanlah syahadat di hadapannya. Akhirnya Bapak Ibu,
Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa menunggu lama langsung bergerak menemui Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam adalah sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang di kalangan pertama yang masuk Islam, rombongan pertama sekali yang masuk Islam. Otomatis mereka nanti akan menjadi orang-orang yang sangat senior dalam masuk Islam. Maka berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Nabi dan langsung beliau bersyahadat. Maka Bapak Ibu nggak susah mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan inilah jawaban dari mimpinya 3 hari berturut-turut tersebut. Maka Nabi menyambut Sa'ad bin Abi Waqqas dengan penuh kegembiraan. Nabi sambut dengan penuh kegembiraan. Beliau Sa'ad bin Waqqas bersyahadat. Nabi katakan, inilah pamanku, dan masing-masing kalian silakan tunjukkan mana pamannya. Ya, ini ucapan Nabi yang selalu dibanggakan juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi kepada Sa'ad di hadapan para sahabat beliau? Ini pamanku, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masing-masing kalian silahkan tunjukkan mana paman kalian. Nah, ini ucapan Nabi ini bukan ucapan fanatik kepamanan, bukan itu maksudnya. Bukan ucapan bermakna fanatik pada paman atau keluarga kita, bukan itu maksudnya. Tapi ini dalam rangka Nabi memotivasi agar kita mengajak orang-orang terdekat kita masuk Islam, dan kita boleh membanggakan paman kita yang bertakwa. Tapi kalau paman yang tidak bertakwa, jangan, nggak ada. Ya, lihat itu Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi juga, ya kan? Abu Lahab paman Nabi juga. Tapi malah tabbat yada abi lahabiu watab. Nah, ini berarti kita boleh membanggakan paman kita yang bertakwa. Ya, tapi kalau paman yang jahat, yang banyak maksiat dan sebagainya, tentu ya bukan begitu maksudnya, ya. Ini paman yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian saat telah resmi masuk Islam dan diketahui oleh ibunya, ibunya tahu bahwa dia telah masuk Islam, dan ibunya marah. Belum pernah ibunya marah sebesar itu kepadanya. Hamnah binti Sufyan, ibunya marah. Apa kata ibunya? Wahai Sa'ad, engkau anakku satu-satunya yang kubanggakan. Aku dengar engkau mengikuti agama Muhammad. Aku tidak reda, wahai Sa'ad, kamu kembali ke agama nenek moyang kita. Kembali. Sa'ad, Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memenuhi permintaan ibunya. Tetap saja dia konsisten dengan imannya. Nah, ini godaan, Pak. Ini godaan, dan ini tantangan, ini rintangan datang dari pihak orang yang paling kita sayangi. Tapi Bapak Ibu, Sa'ad tidak mau, tapi dia tetap berbuat baik kepada ibunya. Tapi dalam hal yang satu ini, dia tidak mau memenuhi panggilan. Ini sikap, itu sikap yang positif. Tetap menghormati ibu, tapi tidak mau mengikuti dalam satu hal ini, yaitu kepada kekafiran. Maka karena
itulah Bapak Ibu ya, kita harus perlu mempelajari kisah-kisah kehidupan para sahabat kita, sahabat Rasulullah ini. Akhirnya Bapak Ibu, pada suatu kali ibunya karena sudah capek, ibunya mengajak, nggak mau juga. Akhirnya ibunya bilang kepadanya, "Wahai Sa'ad, kalau kamu tidak mau kembali ke agama nenek moyang kita, kalau kamu tidak mau keluar dari Islam itu, saya mogok makan sampai saya mati." Wah, Sa'ad terdiam. Ibunya mengancam akan mogok makan. Nah, berarti mogok makan itu udah dari dulu adanya Pak ya. Budaya mogok makan itu dari dulu adanya itu. Memang dilaksanakannya, Saat diam aja. Dia lihat aja bagaimana, benar nggak ibunya mau mogok makan. Wah, rupanya berhari-hari Pak. Dan Saat tetap aja ke tempat Nabi belajar, ya, belajar dengan Nabi, tapi juga pulang juga membantu ibunya, ya. Tapi ibunya nggak mau makan juga. Udah dibiarin aja dulu, tetap aja dia bolak-balik belajar ke tempat Nabi ya, karena dia banyak belajar dengan Nabi di rumah Arqam bin Arqam ya, masih tersembunyi tempatnya ya, mengaji sembunyi-sembunyi Pak ya. Karena Mekah itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Akhirnya sudah beberapa hari lamanya ibunya semakin parah, dan kerabat-kerabat yang lain juga membujuk dia. Kerabatnya yang masih kafir membujuk dia, "Wahai Sa'ad, ibumu satu-satunya, ibumu akan mati, hampir mati karena sudah berhari-hari tidak makan. Maka demi ibumu, keluarlah dari Islam itu, agar ibumu selamat dari kematian." Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas datangi ibunya, dan dia lihat ibunya sudah sangat parah. Dia bisikan pada ibunya. Apa yang dibisikkan Bapak? Apa yang dibisikkan? Dia bisikan ke telinga ibunya, "Wahai ibu, jika ibu punya 100 nyawa, dan setiap nyawa ibu meninggal, ya, punya 100 nyawa dan meninggal setiap 1 nyawa, berarti berapa kali meninggalnya Pak? 100 kali. 100 kali berarti. Karena jika kita punya persiapan 100 nyawa ya, berarti 100 kali meninggal. Kata Sa'ad, "Saya nggak akan meninggalkan agama Islam." Jadi jika ibu punya 100 nyawa dan mati berulang kali sampai 100 nyawa, gara-gara memaksa saya keluar dari Islam, saya nggak akan keluar dari Islam. Jadi ibu nggak bisa, soal saya keluar Islam nggak bisa lagi, tertutup sudah pintu mengajak saya keluar dari Islam. Terbelalak mata ibunya mendengar itu. Maka sekarang kata Sa'ad, "Ibu makanlah, minumlah, ini makanan, ini minum, makanlah. Karena saya tidak akan pernah keluar dari Islam." Mendengar kekuatan jawaban Sa'ad bin Waqqas, apa ibunya langsung, Bapak Ibu, langsung duduk melihat kepada Sa'ad bin Waqqas dengan pandangan yang sangat serius dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya ibunya mengalah. Ibunya mengalah, Pak. Kata ibunya, Hamnah binti Sufyan, "Kalau begitu keputusanmu wahai Sa'ad, baiklah, saya mengalah." Nah, mengalah ibunya, Pak. "Saya akan makan dan minum lagi," katanya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ibunya akhirnya makan dan minum lagi dan sehat lagi.
Nah, karena inilah Bapak Ibu diabadikan dalam surat Luqman tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa in jahadaka an tusyrika billah, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikatkan Allah, fala tuti'huma, jangan mereka ditaati. Jangan mereka ditaati dalam satu hal ini. Tetapi kata Allah, tetaplah bergaulah dengan mereka ma'rufa. Tetaplah bergaul mereka selama hidup mereka dengan baik. Tapi permintaan yang satu itu jangan dipenuhi. Nah, makanya Pak Ibu, dalam surat Luqman itu betul-betul kisah yang indah, ayatnya panjang ya. Itu menyangkut dengan asbab nuzulnya apa? Tentang keteguhan imannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal umurnya baru 18 tahun, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas baru, kalau umur 18 tahun, kalau bahasa kitanya ya masih pemuda belia itu ya. Tapi jiwanya, jiwa sudah kokoh, mantap. Lebih mantap lagi dari jiwa orang-orang dewasa saat ini. Kenapa? Karena orang dewasa saat ini ada yang masih bermain-main beragama kan? Ya kan? Ini saat beliau kan 18 tahun. Tapi jiwanya jiwa yang sudah kokoh. Ada sekarang orang dewasa, Pak, zaman ini main-main aja beragama, nggak serius beragama. Kena Indomie aja 3 bungkus keluar dari Islam, ya kan? Ada kabar saya dengar begitu ada. Pernah kejadian di Mentawai kemarin, Pak. Di Mentawai ya, di Pulau Mentawai di Sumatera Barat. Cuma kena Indomie 1 bungkus, keluar lagi dari Islam. Nauzubillah. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terus belajar bersama Rasulullah dan menemani Rasulullah. Dan Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini akhirnya juga karena kezoliman penduduk kafir Quraisy Makkah membuat dia harus juga hijrah ke Madinah Munawwarah bersama muhajirin yang lain. Dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan hijrah ke Madinah demi menyelamatkan imannya, demi menyelamatkan Islamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan di Madinah ternyata masih menghadapi tantangan dan rintangan. Terbukti kafir Quraisy malah mengejar umat Islam dan terjadilah peristiwa perang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar Kubro. Dalam perang Badar ini Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi bagaikan singa lapar ya, yang menyerang musuh-musuh dalam perang Badar dengan tanpa takut, keberanian luar biasa, seperti paman Nabi yang lain yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga seperti sahabat yang lain yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu perang Uhud, "Wahai pamanku, ini panah. Silahkan engkau panahkan sekarang ini.
Maka Bapak Ibu, pada awal perang itu Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang pertama memanah musuh, sehingga Bapak Ibu digelari Sa'ad bin Abi Waqqas pelempar panah pertama. Pelempar panah pertama. Karena setiap panahnya dari awal sampai akhir hidupnya, setiap dia memanah musuh tidak pernah meleset. Nah, ini berkah doa Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan satu lagi gelarnya Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu mustajabud da'wah. Artinya apa? Orang yang selalu mustajab doanya. Jadi lengkap sudah senjata bagi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Pak. Setiap dia memanah kena sasaran. Setiap dia berdoa, doanya mustajab. Nanti akan kita beri contoh doanya mustajab. Jadi bisa jadi juga setiap dia sebelum memanah dia berdoa, Allah jawab doa. Jadi ini terbukti doa silahul mu'minin, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, doa adalah senjata orang beriman. Jadi jangan kita abaikan doa sebagai senjata. Itu buktinya Sa'ad bin Abi Waqqas setiap berdoa Allah kabulkan. Ini apa nih Bapak? Kalau dalam istilah-istilah kita juga ini merupakan juga karomah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena masing-masing sahabat itu ada karomah-karomahnya, Pak. Ya. Seperti juga Umar bin Khattab juga ada karomah dia. Banyak juga karomah dia, ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu, ada karomahnya juga. Itu buktinya. Kalau dia berdoa, kabul. Allah kabulkan. Jadi sehingga Bapak Ibu, orang musuh-musuh Islam berpikir panjang kalau mau bikin masalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nanti dia berdoa, orang takutan kan? Kalau nanti dia berdoa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bapak Ibu selalu setia mendampingi Rasulullah siang dan malam, dan setiap Nabi mengadakan sariyah atau patroli terhadap musuh-musuh maupun perang, tidak pernah sekalipun Sa'ad bin Abi Waqqas absen dari kegiatan-kegiatan kemiliteran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi memang beliau ini Bapak Ibu terbukti salah satu ahadus sulbah, yaitu sahabat inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat inti, ya. Pernah beliau menawarkan, ya Rasulullah, saya pengawal pribadimu. Dia menawarkan diri menjadi pengawal pribadi Rasulullah. Terbukti Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kesetiaannya dengan Islam tidak lagi diragukan. Bahkan Nabi kita mengatakan apa? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Nabi sebutkan langsung masing-masing 10 orang sahabat beliau pasti masuk surga.
Subhanallah. Jadi Nabi kita ini berbicara bukan karena hawa nafsu, tetapi kebenaran yang diberitahukan oleh Allah, sekalipun itu masih gaib untuk masa yang akan datang. Masih gaib, ya kan? Nabi beritahukan bukan karena apa-apa, bukan karena paman, bukan karena apa-apa, tapi karena ketakwaan mereka memang terbukti gitu. Nggak pandang bulu, mau paman, mau apa. Kalau ketakwaannya memang membuktikan, maka Allah berikan kabar gaibnya. Umar kan bukan paman beliau. Beliau beritahu, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Pasti masuk surga itu. Karena Nabi yang mengatakan, la yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu kalau ngomong atau sikap apapun itu bukan dari hawa nafsunya, tapi dari kebenaran yang disampaikan Allah kepada beliau. Begitu juga kalau soal fanatik kepamanan, paman beliau Abu Lahab diberitahu oleh Allah, Abu Lahab pasti masuk neraka. Dia beritahu juga, tidak beliau sembunyikan. Wah, ini paman saya, ini Abu Lahab, ini paman saya. Nggak usahlah diberitahu. Enggak, Nabi beritahu juga. Nabi beritahu juga bahwa Abu Lahab akan masuk neraka, Abu Thalib akan masuk neraka. Kan itu kebenarannya begitu. Sekalipun Abu Thalib pernah membantu beliau dan sebagainya, tapi ada keadilan Allah. Karena ada, Nabi sampaikan juga, ada keadilan Allah bagi Abu Thalib. Walaupun dia kekal di neraka, tapi azabnya agak sedikit dikurangi gitu. Karena Allah itu benar-benar maha adil, sekalipun terhadap orang-orang kafir, orang musyrik, ada keadilan Allah semuanya. Orang kafir di dunia ini, Pak, kalau orang kafir berbuat baik, langsung Allah balas di dunia ini, tapi di akhirat nggak lagi. Ya, makanya orang kafir kalau di dunia ini rajin memberi orang lain, maka rezekinya Allah tambah itu. Ya, orang kafir di dunia ini kan sering bantu orang lain tuh. Nah, di dunia ini langsung Allah balas, karena di akhirat nggak ada lagi balasan. Jadi Allah benar-benar maha adil. Maka Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas tahu bahwa Nabi mengabarkan bahwa dia akan masuk surga. Dia tahu juga kan? Semua sahabat ini tahu, Pak, hadis Nabi itu, ya. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak timbul malas. Wah, saya udah diberitahu mau masuk surga ini ya. Santai-santai aja lagi lah. Gitu Pak ya, santailah lagi. Karena Nabi udah beritahu apa? Akan masuk surga. Kalau kita zaman sekarang mungkin begitu Pak ya. Sedangkan tidak diberitahu jamin masuk surga, masih malas-malas juga kan? Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas diberitahu oleh Rasulullah akan masuk surga, malah makin bermujahadah, makin bersungguh-sungguh dengan keislamannya. Tidak ada rasa malas dan tidak ada takut untuk memperjuangkan Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada masa Nabi masih hidup, Sa'ad bin Abi Waqqas telah membuktikan keseriusan kesungguhannya. Dan ketika Nabi sudah meninggal pada masa Abu Bakar Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak ada berubah, konsisten menjadi prajurit, tidak menuntut jabatan apapun, tugaskan kemanapun siap berangkat. Dan pada masa Umar bin Khattab juga demikian, siap berangkat apapun perintah dari khalifah. Padahal beliau lebih dulu masuk Islam dari Umar bin Khattab, karena beliau orang yang keempat, ya, laki-laki yang keempat masuk Islam. Bayangkan,
lebih dulu dari Umar bin Khattab beberapa saat, lebih dulu beberapa saat dari Utsman bin Affan. Nah, Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang sangat hebat, di samping juga mengutus Amr bin As dan Zubair bin Awam untuk menyebarkan Islam ke Afrika Utara dengan pintu gerbangnya adalah Mesir. Di samping itu Umar juga berharap betul agar umat Islam menaklukkan Parsi, agar Islam ini menyebar dengan cepat. Akhirnya Bapak Ibu, usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya di arah timur juga sudah membuka jalan bagi mendekati perbatasan wilayah Parsi, yaitu Irak sekarang ini. Dan kemenangan demi kemenangan, ya, tumbangnya demi tumbangnya daerah per daerah, akhirnya sampailah di perbatasan wilayah Parsi. Khalid bin Walid dengan pasukannya terus bergerak. Maka dengan kabar gembira tersebut, Umar bin Khattab berpikir, kita harus tumbangkan Parsi saat ini, tidak menunggu lama lagi. Akhirnya bermusyawarahlah Umar dengan para petinggi senior-senior sahabat, disepakati kita akan menaklukkan Parsi. Kata Umar bin Khattab, saya sendiri yang akan memimpin peperangan langsung menghancurkan Parsi kalau mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya Bapak Ibu, dengan persiapan-persiapan yang matang, memakan waktu begitu cepat, akhirnya siaplah mau berangkat menuju Parsi, langsung dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tetapi Bapak Ibu, ketika saja mau berangkat, banyak para senior sahabat bermusyawarah mengatakan, wahai Umar bin Khattab, engkau pemimpin seluruh umat Islam, engkau khalifah. Kalau engkau nanti terbunuh di waktu perang melawan Parsi, bagaimana kita umat Islam? Maka jangan engkau ikut, engkau tetaplah di Madinah memimpin umat Islam, tapi kirimlah pasukan dipimpin oleh seorang panglima, silahkan engkau pilih siapa. Akhirnya Bapak Ibu, Umar berpikir siapa yang mau dipilih. Ada Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal, ada Khalid bin Walid, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sekali, umat Islam tidak kekurangan tokoh-tokoh hebat, panglima-panglima. Akhirnya dengan takdir Allah, Umar pilihlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini benar-benar satu kisah yang sangat gemilang. Kalau diceritakan panjang waktunya Pak. Akhirnya kesimpulannya, berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Parsi. Barangkali sampai di sini saja dulu Pak. Ya, barangkali kita lanjutkan bulan depan, ya, karena ini suatu kisah yang sangat gemilang dan menggembirakan, yaitu bagaimana jalan ceritanya pemberangkatan Sa'ad bin Abi Waqqas menuju negara adidaya. Karena zaman itu ada dua negara adidaya. Kalau sekarang ada adidaya, ada Rusia dan Amerika sekarang ini Pak. Kalau zaman Nabi kita ada dua negara adidaya yang tidak terkalahkan, yaitu Parsi dan Romawi. Ini mengancam negara Islam yang masih baru. Maka Khalifah Umar bin Khattab sudah berpikir untuk merebut dua negara adidaya tersebut. Tentu orang yang dipilih memimpinnya bukan sembarang orang. Nah, inilah Bapak Ibu bukti keistimewaan paman Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jalan ceritanya panjang Bapak Ibu, sampai nanti juga bagaimana perannya Khalid bin Walid, bagaimana perannya Abu Ubaidah bin Jarrah, dan bagaimana perannya Ka'kak, seorang yang berhasil membunuh panglima Parsi yang bernama Rustum. Ka'kak seorang yang sangat hebat. Nanti kita ceritakan Bapak Ibu bagaimana kisahnya lebih detail. Barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali kita lanjutkan sampai di sini dulu. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran
mempelajari kisah-kisah sahabat yang sangat banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah akan menimbulkan penyadaran kepada diri kita masing-masing. Akan kita menanyai diri kita, kita ini siapa? Sudah berapa umur kita? Apa kontribusi kita terhadap Islam? Apa jasa yang bisa kita tinggalkan untuk umat Islam ini? Dan yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana penyadaran kita, bagaimana nasib umat Islam saat ini, apa tantangan dan rintangannya. Ini perlu semuanya menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu. Dari hikmah kita mempelajari kisah-kisah para sahabat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan demikian dulu. Tapi apa yang sudah kita bahas tadi, Allah lipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر